Wakil Presiden Republik Indonesia memimpin rapat dengan membaca teks. Yang dipimpin itu ada jenderal, ada profesor, ada para intelektual dan pejabat-pejabat tinggi. Saya miris saya mendengar bahwa ternyata orang-orang ini kok berkenan ya dipimpin oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas seperti itu. Dan ini representasi bangsa Indonesia mempunyai wakil presiden yang tidak mempunyai kemampuan, hanya sekedar memimpin rapat, bukan pidato loh. Itu harus pakai teks. Artinya dengan jelas kita bisa melihat kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan memang benar apa yang kita duga selama ini, tidak mempunyai kemampuan. Ini yang disorong-sorong oleh bapaknya, dipaksakan oleh bapaknya yang bernama Jokowi untuk menjadi wakil presiden dengan mengotak-atik undang-undang, mengakali konstitusi melalui pamannya dan merusak demokrasi. Tahun 2029 kelihatannya anak yang tidak punya kapasitas ini akan didorong menjadi pemimpin Indonesia. Bagaimana kita bisa mengharapkan ada generasi emas? Ini bukan masalah umur anak muda menjadi pemimpin, bukan itu. Kalau ada anak muda usia di bawah 40 tahun sekalipun mempunyai kapasitas yang luar biasa, kita akan mengakui kok, kita akan angkat jempol juga. Tapi kalau anak muda yang kebetulan dikarbit dan ternyata tidak mempunyai bahan dasar yang mencukupi untuk menjadi seorang wakil presiden dan dipaksakan seperti sekarang, bagi saya itu aib bagi Indonesia dan bencana bagi Indonesia. Beberapa hari yang lalu saya mewawancari anak muda umur 28 tahun. Saya pikir dia bangga terhadap adanya generasi muda, kelompok milenial yang menjadi pemimpin nasional. Ternyata tidak terjadi sebaliknya. Bahkan bagi dia itu seolah-olah mengubur demokrasi, karena demokrasi itu esensinya adalah kesetaraan akses dan kesempatan bagi siapa saja untuk menjadi apa saja. Dengan cara Jokowi membangun dinasti politik itu, otomatis mimpi anak muda itu hancur lebur karena keserakan seorang Jokowi. Nah, ini saya ingin memberikan suatu landasan untuk kita diskusikan tentang kapasitas wakil presiden kita. Kemudian tentang bagaimana orang seperti ini dipaksakan dikarbit gitu ya, sehingga ya hasilnya kalau mangga mentah sama sekali dikarbit, apalagi bahannya nggak bagus ya malah busuk kira-kira. Malah busuk. Terus bagaimana kita harus menyikapi kondisi seperti ini, kan? Ini aspirasi kemajuan. Maksudnya ya, maksudnya aspirasi kemajuan untuk menunjukkan bahwa bangsa kita ini umur muda sudah bisa memimpin. Itu sudah bagus untuk zaman ini, supaya janganlah pemimpin itu hanya yang sudah pada usia tertentu, itu dianggap bagaimana lah gitu kan cara berpikir mereka. Jadi milenial, yang namanya golongan milenial, malah golongan Z itu yang Gen Z itu kira-kira berharap lebih muda lagi. Enggak Bung, begini Bung, mari kita rasional. Bung Karno angkatan 45, Bung Hatta dan orang-orang pada zaman itu. Itu Tan Malaka masih muda-muda juga. Muda. Tapi apa kemenangan mereka? Mereka itu membaca, Bung. Mereka itu terpelajar. Sekarang ini ada juga kalangan muda yang membaca, yang terpelajar, yang mungkin. Baik teman-teman, kita kembali lagi di channel ini, dimana kita membahas tentang presiden, yaitu Mas Gibran pas pidato yang menurut netizen atau tanggapan kita lihat
Indonesia banyak orang pintar, banyak orang jenius, banyak orang tegas, beribawa, berwawasan luas dan kompeten. Lihat yang begini, jadi nggak tahu mau berkata apa. Ayo kita maksulkan saja. Yang setuju fufu fafa, dimaksulkan ayo mana jempolnya. Nah, selanjutnya, kita bukan benci orangnya, tapi kepastiannya dan kemampuannya belum pantas untuk jadi wapres. Selanjutnya, kalau seterusnya seperti ini, hilang harga diri bangsa Indonesia, malu di kancah dunia. Ya, sebaiknya dicari ganti yang mampu berlimu. Rakyat pun mengerti bahwa kapasitas, kualitas, kapabilitas, dan kuantitasnya sama sekali minim dimiliki Gibran. Pak Prabowo harus berpikir sebab bisa menjatuhkan harga diri dan marah Pak Prabowo sendiri. Kami rakyat Indonesia cinta Prabowo. Nah, Pak Prabowo sekarang udah mulai marah besar. Nah, selanjutnya baru kali ini Indonesia punya wapres yang jauh dari wapres-wapres terdahulu. Nah, semoga Bapak Prabowo panjang umur dan selalu dalam lindungan Allah. Betul, semua menunjukkan segala sesuatu kebenaran demi dinasti apapun dihalalkan. Nah, teman-teman, ada juga yang tanggapan atau komentar netizen, Indonesia mengalami kemunduran demokrasi. Para jenderal, para profesor di bawah wapres yang ijazah cuma SMP di negara ini. Nah, kita nggak tahu bagaimana tanggapan semua orang atau DPR atau yang berwenang di dalam semua ini. Memang sangat memalukan lihat dan dengarnya juga. Harusnya Bapak Prabowo secepatnya ganti wapres dong. Orang yang taat, cerdas, sopan santun, cinta NKRI, cinta seluruh rakyat Indonesia. Atau bukan pengkhianat negara dan anti seluruh rakyat Indonesia dan lain-lain. Nah, teman-teman, seandainya saya Presiden Prabowo, saya akan segera cari gantinya. Banyak orang pintar di Republik ini. Kasihan ya, baru kali ini ada wapres yang diolok-olok rakyat. Mending mundur kalau menurut saya daripada malu seumur hidup. Nah, teman-teman, gimana menurut kalian dan tanggapan kalian tentang pas pidato Pak Gibran atau wapres wakil presiden? Coba komentar atau semua kasih tanggapan kalian semua. Nah, ada juga yang berkomentar kayak gini, hai para jenderal dari DR dan Prof, kalian orang-orang pintar, kok tidak malu mempunyai wakil presiden? Anak kemarin yang tidak berpengalaman secara rakyat bisa aja malu. Nah, teman-teman, semoga Prabowo panjang umur selalu dalam lindungan Allah hingga bisa membawa rakyat Indonesia ke kehidupan yang sejahtera, aman dan damai. Sudah seperti itu bapaknya merusak dan mengubur demokrasi dalam Indonesia, dan konstitusi masih juga dibiarkan dengan kedok bermacam-macam alasan. Anak muda lah, lihatlah dulu pendidikannya, moralnya, dan kapasitasnya. Ini bukan mainan mobil-mobilan seperti terjadi di kantor di Solo itu. Demi kekuasaan 3 periode dan perpanjang jabatan memaksakan anaknya yang tidak pantas. Yang ini tidak peduli dengan sekian jumlah rakyat Indonesia. Yang dipikiran hanya keluarganya. Ini sangat menghina rakyat Indonesia. Semoga Pak Prabowo selalu sehat, panjang umur yang bisa membawa perubahan untuk negeri ini. Tuntas habis koruptor, sita miskinan, bukalah pekerjaan sebanyak-banyaknya, dan tekan harga kebutuhan pokok. Nah, menurut saya juga
baru kali ini Indonesia punya wapres yang pelongo yang gak berwibawa sama sekali. Bersama Pak Prabowo semoga Indonesia menjadi maju, adil dan makmur. Kemudian semoga Pak Presiden Prabowo mempertahankan wakilnya supaya orang yang merasa pintar pada malu merasa pintar. Mudah-mudahan Pak Prabowo cepat mengambil tindakan segera daripada nanti bertambah bermasalah lagi. Kemudian untuk memiliki kualitas dan kapasitas para pendukungnya yang penting dapat posisi, kedudukan dan fasilitas. Wahai Bapak Ibu yang duduk di kursi empuk DPR, kenapa pada diem? Uni jadi tontonan dunia. Payah, capek deh. Mau jadi apa negara ini? Gak punya kemampuan, dipaksakan. Semuanya ini memperlihatkan secara kasat mata bahwa proses pemilihannya sangat bermasalah, curang, koruptif. Para pejabat itu harus ada ijazah sekurang-kurangnya S1, baik kepala bagian KDH, apalagi wapres dan presiden harus berilmu S1, S2 dan lain-lain. Yang gak habis pikir Prabowo dan para wakil rakyat ini di DPR atau MPR pura-pura tidak tahu kompetensi pendampinginya yang justru bisa berpengaruh terhadap wibawanya dan menjadi beban kinerjanya. Nah, selanjutnya para pendiri bangsa dan pahlawan menangis dan di dalam kubur. Nah, itu yang membuat banyak orang rakyat atau yang berpikiran logis dan berintelektual tinggi yang gak habis pikir kenapa wakil seperti itu tetap diilih. Nah, mestinya para jenderal, profesor, elit politik dan yang lain merasa tersinggung saat rapat dipimpin bocil yang sangat minim pengetahuan dan pengalaman. Nah, yang perlu kita ketahui di sini adalah mengapa ada orang yang tidak memiliki tetapi berani bicara di depan orang-orang yang memiliki keahlian. Itu sesuatu pertanyaan besar yang perlu mendapat jawaban. Pusing. Dia lagi nasibmu Indonesiaku. Kalau pejabat tinggi sayang sama rakyatnya, segera geser. Kan Mas Gibran mau jadi apa RI ini? Duh, bikin malu kenapa memaksakan hancur negeri ini. Apa yang diharapkan dari sosok yang berilmu? Ya betul lah, kalau memaksain yang seharusnya ya bukan ranahnya. Apalagi doi baru anak kemarin sore. Kasihan kaum 58% punya wapres seperti ini. Woi, buka mata kau, taruh di mana kalau nggak punya malu. Baik teman-teman, sampai sini saja yang kita bahas sore ini. Kita tunggu selanjutnya tanggapan netizen. Terima kasih. NKRI harga mati.